Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana segala sesuatu di alam semesta ini terbentuk dari hal yang paling dasar? Nah, pada pemaparan kali ini, kita bakal ngebongkar habis blok bangunan terkecil penyusun realitas kita. Kita akan napak tilas perjalanan ilmiah yang luar biasa, mulai dari pemikiran filsuf kuno sampai ke mekanika kuantum modern, buat benar-benar memahami anatomi atom dan betapa briliannya sistem klasifikasi unsur yang kita punya sekarang. Oke, kita langsung selami aja dunia mikroskopis atom dan molekul ini. Selama berabad-abad, umat manusia tuh selalu dihantui satu pertanyaan besar. Apa yang bakal terjadi kalau kita membelah suatu materi terus-menerus? Apakah ada batas mutlaknya atau bisa dibelah sampai tanpa sisa? Rasa penasaran inilah yang memicu perjalanan panjang eksperimen sains, yang ujung-ujungnya ngubah cara kita melihat reaksi kimia dan pastinya seluruh alam semesta. Biar terarah, ini rute pemaparan kita hari ini. Pertama, kita bahas misteri partikel materi terkecil. Kedua, evolusi berbagai model atom. Ketiga, sejarah lahirnya sistem periodik. Keempat, struktur sistem periodik modern. Dan terakhir, prinsip dasar konfigurasi elektron. Kita masuk ke bagian 1, misteri partikel materi terkecil. Pas kamu lagi pegang segelas air atau sebongkah batu, pernah kepikiran nggak sih, benda ini tuh terbuat dari apa kalau kita zoom pakai kaca pembesar yang tanpa batas? Di titik paling ujung, kamu bakal ketemu sama satu konsep fundamental, atom. Kata ini asalnya dari bahasa Yunani kuno, atomos, yang secara harfiah artinya nggak bisa dibagi lagi. Hebatnya, filsuf kayak Demokritos dan Leukippos di abad ke-5 sebelum Masehi udah kepikiran loh kalau kita motong benda terus-menerus, pasti suatu saat bakal mentok di satu partikel dasar yang udah nggak bisa dipotong lagi. Tapi, sains modern akhirnya ngebuktiin kalau atom itu ternyata masih punya penyusun subatomik yang jauh lebih kecil. Ada 3 aktor utama di sini. Pertama, elektron. Dia ini muatannya negatif 1 dan massanya nyaris 0. Ditemukan oleh J.J. Thomson tahun 1897. Terus yang kedua, proton. Bermuatan positif 1 dengan massa 1, temuan E. Goldstein. Dan yang ketiga, neutron, partikel yang netral alias nggak bermuatan, temuan J. Chadwick. Nah, interaksi dari ketiga partikel fundamental inilah yang nyetir semua reaksi kimia di alam semesta kita. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2, evolusi berbagai model atom. Tahu keberadaan partikelnya aja kan jelas nggak cukup ya. Ilmuwan harus puter otak. Gimana sih cara partikel-partikel ini nyusun diri di dalam atom? Model atom ini terus berevolusi. Dan ingat, ini bukan berarti model yang lama itu salah total, melainkan lebih sebagai batu loncatan yang esensial. Bayangin aja, dari konsep filsafat Demokritos di 460 sebelum Masehi, idenya sempat tertidur panjang banget sampai John Dalton ngebangkitinnya lagi secara saintifik di tahun 1805. Terus Thomson nemuin elektron, modelnya dirombak lagi. Terus disempurnain lagi lewat tingkat energi Bohr di 1913. Ini bukti nyata loh kalau sains itu terus-menerus mengoreksi dan menyempurnakan dirinya sendiri. Coba kita bandingkan 2 fondasi awal yang krusial ini. John Dalton awalnya ngebayangin atom itu ibarat bola pejar yang padat, bulat, pokoknya mutlak gak bisa dibagi lagi. Tapi pas Thomson nemuin elektron yang negatif, model itu harus direvisi jadi apa yang sering banget kita dengar sebagai analogi roti kismis. Bayangin sebuah adonan roti bundar bermuatan positif, terus ada kismis-kismis negatif, si elektron tadi, yang nempel bertebaran acak di permukaannya. Analogi ini jenius sih, bikin konsep mikroskopis yang tadinya abstrak jadi gampang banget buat dibayangin. Nah, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah revolusi struktural yang dilakukan sama Rutherford dan Bohr. Rutherford bikin eksperimen yang ngebuktiin kalau atom itu ternyata bukan roti kismis padat, tapi malah sebagian besar isinya cuma ruang hampa. Dia nemuin ada nukleus atau inti pusat yang padat dan positif, sementara elektronnya lari-larian di ruang sekitarnya. Terus, Niels Bohr datang ngerapiin arsitektur ini. Elektron tuh nggak cuma terbang acak, tapi mereka mengorbit inti atom di lintasan atau tingkat energi yang spesifik banget. Ya, persis kayak planet-planet di tata surya ngelilingi matahari gitu deh. Kita masuk ke bagian 3, sejarah lahirnya sistem periodik. Sekarang kita geser sedikit fokusnya ke cara pengelompokan unsur. Di abad ke-19 kan banyak banget tuh unsur baru yang ditemuin, sampai-sampai para ilmuwan kewalahan gimana cara ngatur daftarnya. Sampai akhirnya muncullah sang jenius dari Rusia, Dmitri Mendeleev. Dia nyusun unsur-unsur itu berdasarkan urutan kenaikan berat atom dan naruh unsur yang sifat kimianya mirip di satu kolom vertikal yang sama. Tapi tahu nggak sih apa kejeniusan sejatinya?
Dia berani ninggalin ruang-ruang kosong di tabelnya. Dia nggak memaksakan urutan, melainkan memprediksi kalau di situ bakal ada unsur yang belum ditemuin. Dan gilanya lagi, prediksi sifat kimia unsur yang belum ada itu terbukti sangat akurat di kemudian hari. Walaupun tabel Mendeleev udah luar biasa banget, patokan berat atom itu ternyata masih nyisain beberapa anomali urutan. Pergeseran paradigma yang paling krusial baru terjadi di tahun 1913 berkat seorang ilmuwan bernama Henry Moseley. Lewat eksperimen sinar X, Moseley ngebuktiin kalau identitas utama sebuah atom tuh bukan dari masanya, tapi dari nomor atomnya, alias jumlah murni proton di dalam inti atom tersebut. Nah, pengurutan baru yang pakai nomor atom inilah yang ngeberesin semua ketidakcocokan sebelumnya dan resmi jadi fondasi pasti tabel periodik yang kita pakai sampai hari ini. Selanjutnya, bagian 4. Struktur sistem periodik modern. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana tabel periodik kita dirancang sedemikian rupa untuk ngegampangin kita paham sifat kimia. Coba lihat baris mendatarnya, yang kita sebut periode. Totalnya ada 7 baris. Nah, secara elegan, nomor periode ini ternyata berhubungan langsung sama jumlah kulit atom tempat elektron itu nongkrong loh. Periode 1 ya cuma punya 1 kulit elektron. Kalau unsurnya ada di periode 6, berarti dia punya arsitektur kompleks dengan 6 lapis kulit elektron. Ini tuh benar-benar desain penyusunan data yang rapi dan luar biasa intuitif. Akhirnya kita sampai di bagian 5, prinsip dasar konfigurasi elektron. Alam semesta kita ini kan bekerja dengan aturan matematis yang sangat ketat, termasuk soal letak pasti elektron di dalam kulit atom tadi. Tapi, mekanika kuantum modern ternyata ngubah konsep orbit planet pasti ala Bohr menjadi sesuatu yang disebut orbital. Orbital ini bentuknya bukan lintasan garis, melainkan awan probabilitas 3 dimensi di sekitar inti. Memang kita nggak bisa 100% mastiin lintasan persis sebuah elektron, tapi di wilayah ruang inilah kita punya peluang matematis paling besar buat nemuin keberadaan mereka. Mari kita pindah dan lihat gimana ini semua terbangun langkah demi langkah lewat prinsip Aufbau. Aufbau ini bahasa Jerman yang artinya membangun. Proses pengisian elektronnya tuh sangat sistematis dan hierarkis. Kamu wajib mulai ngisi elektron dari orbital dengan tingkat energi terendah dulu, yang posisinya paling dekat dengan inti atom. Baru setelah ruang terdalam ini terisi penuh, elektron berikutnya boleh naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Konsepnya tuh persis banget kayak kita lagi nuangin air ke dalam gelas kosong, kan pasti airnya ngisi dari dasar gelas dulu, pelan-pelan naik ke atas kan? Aturan emas berikutnya adalah prinsip larangan Pauli. Secara simpel, alam itu nggak mentolerir adanya copy-paste identik di dalam satu ruang yang sama. Aturan eksklusi ini menegaskan kalau nggak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang punya 4 bilangan kuantum yang persis sama. Kalau sampai ada 2 elektron yang harus berbagi kamar, alias satu orbital yang sama, mereka wajib banget punya arah putaran poros atau spin yang saling berlawanan. Satu elektron berputar ke atas dan satu lagi berputar ke bawah. Keseimbangannya benar-benar presisi tiada tara. Jadi, dari ide kuno tentang partikel atau MOS yang nggak bisa dibagi, ke penemuan proton dan neutron, sampai ke tarian kuantum elektron yang diatur secara ketat oleh hukum Aufbau dan Pauli, kita bisa melihat sebuah arsitektur materi yang rumit tapi tersusun dengan sangat-sangat sempurna. Pemahaman kimiawi yang kita nikmati hari ini bukanlah hasil tebak-tebakan atau kebetulan semata. Ini adalah hasil simfoni observasi brilian dari berbagai ilmuwan hebat lintas zaman yang pada akhirnya terwujud rapi di depan kita lewat keagungan sistem periodik unsur. Tapi ingat, sains itu nggak pernah benar-benar mencapai garis akhir. Coba renungkan ini sejenak. Jika arsitektur tak terlihat dari atom dan gimana cara elektron menari di dalam orbitalnya ini bisa mendikte wujud, warna, sifat, sampai reaktivitas semua benda di semesta, rahasia mikroskopis apa lagi ya yang masih bersembunyi dalam bayang-bayang realitas? Struktur tak kasat mata apa lagi yang sedang menanti untuk kita temukan besok? Terima kasih banget udah ngikutin pemaparan mendalam ini. Sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.